Selamat pagi, nama saya Michelle Livia Anela Sekar Ayu dengan NRP 42236000045 dari 3 SPEB akan merepresentasikan tugas dari manajemen pemeliharaan untuk menganalisa suatu komponen dan membuat diagram pemeliharaannya. Saya mengambil jurnal dan referensi dengan Engineering Failure Analysis dari Mustafa Sultanlo dari 2025, Steam Turbine Corrosion oleh Otakar Jonas 2008, dan Control of Chemistry in Water Steam oleh M.A. Sansbobi 1994. Pada jurnal referensi yang telah saya ambil, kerusakan pada turbin uap bisa disebabkan oleh beberapa hal. Beberapanya adalah pemilihan alloy yang salah, kurangnya persiapan bilah dan akurasi dimensi, kurangnya pemantauan kualitas uap, dan minimnya pemeriksaan proses oleh manufaktur. Hal-hal yang telah disebutkan pada analisis failure pada jurnal tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada turbin. Namun salah satu bentuk kerusakan pada turbin itu sendiri adalah oleh korosi. Kegagalan untuk memantau kualitas uap pada sistem akan menyebabkan korosi pada turbin, dan apabila tidak sesuai dengan instruksi pembangkit dapat menyebabkan kondisi operasional yang kurang optimal. Untuk mencegah terjadinya korosi pada turbin perlu diadakannya monitoring kualitas uap. Pada Otakar Jonas 2008, langkah pertama membandingkan nilai parameter kimia yang terukur dengan nilai tetap lainnya yang menentukan 3 tingkat keparahan, tingkat stage. Apabila salah satu tingkat ini terlampaui atau melebihi batas, maka modul pakar perlu dipanggil. Apabila filter pertama berhasil dilewati, filter kedua berdasarkan teknik kontrol kualitas mencari tren abnormal yang berhubungan dengan kinerja normal parameter kualitas uap untuk membandingkan, dan ini menyesuaikan dengan pembangkit masing-masing. Nah, diadakannya monitoring itu merupakan salah satu penerapan untuk maintenance. Kenapa maintenance itu penting? Karena dapat memperpanjang usia pakai peralatan. Dalam contohnya hari ini adalah turbin. Dan untuk meningkatkan kinerja dan keandalan, menurunkan biaya operasional dan menghindari kerugian akibat kerusakan mendadak. Dan juga untuk menjaga keselamatan pengguna dan kualitas produk atau layanan, sehingga dapat dianggap sebagai investasi jangka panjang. Untuk diagram yang telah dibuat, saya bacakan secara general. Evaluasi komponen untuk membedakan apabila disebabkan oleh beban atau korosi. Pada jurnal yang telah saya kutip, dikarenakan beban berubah, turbin mengalami vibrasi. Itu kenapa harus dicari terlebih dahulu apakah turbin mengalami beban atau korosi. Jika beban pada turbin melebihi batas, maka harusnya menyesuaikan beban dan melanjutkan monitoring. Apabila terjadi korosi, mungkin bisa dicek terlebih dahulu kualitas uapnya. Jika kualitas uap buruk, maka dilakukan tindakan korektif seperti pembersihan atau penanganan kualitas uap, optimalkan dan lalu kembali ke monitoring. Apabila jika kualitas uap baik, meskipun ada korosi, maka masalah mungkin bukan kualitas uap pada saat ini, tapi perlu ada langkah evaluasi dan mengatasi korosi itu. Misal perbaikan material, lalu kembali ke monitoring. Kesimpulan dari presentasi ini adalah kerusakan pada komponen dapat dicegah dengan maintenance dan selalu monitoring komponen-komponen yang akan digunakan. Untuk mencegahnya sangat penting untuk melakukan pemantauan kualitas uap secara rutin agar peran krusial turbin sebagai pembangkit
tidak rusak dan bisa berfungsi optimal dan efisien. Untuk segala link jurnal dan diagram akan ada di deskripsi atau PowerPoint atau Google Drive. Sekian dari saya, terima kasih.